Saya Asep dari Bebas Cedera Channel. Hari ini saya mau sedikit mereview tentang proses saat kita melakukan proses fisioterapi pada Andik Firmansyah. Halo good people, ketemu lagi dengan saya Asep dari Bebas Cedera Channel. Hari ini saya mau sedikit mereview tentang proses saat kita melakukan proses fisioterapi pada Andik Firmansyah. Seperti kita ketahui, Andik Firmansyah merupakan salah satu pemain sepak bola yang dikenal di Indonesia maupun di internasional. Andik Firmansyah pernah mengalami cedera ligamen lutut, yaitu cedera ligamen posterior cruciatum ligament atau PCL. Dia menjalani artroskopi, tapi tidak dilakukan rekonstruksi. Pemulihan saat itu berjalan sekitar 4-5 bulan sampai Andik Firmansyah bisa kembali ke sepak bola. Kembali saat itu bermain di Sabah dan akhirnya kembali ke Indonesia dan dipanggil menjadi pemain tim nasional kembali. Sehingga buat teman-teman, namanya cedera itu tidak berarti bahwa teman-teman harus pensiun. Apabila pemulihan dan fisioterapinya benar, maka akan bisa kembali ke olahraga yang teman-teman lakukan. Kita bisa melihat Andik Firmansyah mengalami cedera pada saat dia berlari dan menumpu, kemudian satu kakinya menapak. Saat itu langsung dia kesakitan, tim medis masuk, melakukan pengecekan dan ternyata tidak bisa melanjutkan pertandingan. Jadi ini salah satu mekanisme cedera yang bisa terjadi pada pesepak bola. Resiko cederanya kemungkinan antara meniskus, PCL maupun ACL. Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat cedera yang terjadi. Andik Firmansyah kembali menjalani fisioterapi untuk memulihkan kondisi otot kaki kiri setelah didera cedera posterior cruciate ligament yang robek. Cedera ini didapat saat membela tim nasional Indonesia pada partai final leg pertama Piala AFF pada 14 Desember 2016 lalu. Andik Firmansyah kembali menjalani fisioterapi setelah menjalani operasi kecil di Geraha Amerta Dr. Sutomo, Surabaya. Pemain Selangor FA tersebut menjalani terapi pertama di kawasan Jalan Darmo Permai Timur, Surabaya pada Senin sore. Andik menjalani sejumlah terapi untuk memulihkan otot kaki kiri setelah cedera posterior cruciate ligament saat membela tim nasional Indonesia pada partai final leg pertama Piala AFF pada 14 Desember 2016 lalu. Andik merasa kondisinya semakin membaik setelah menjalani operasi dan beberapa kali terapi. Ini dari hasil operasi sudah hari keempat. Itu ada perkembangan setiap harinya. Awalnya nyeri, terus sedikit menghilang, sekarang sudah nggak ada, tapi yang bekas operasi kecilnya itu masih terasa kan. Dan ini pertama kali melanjutkan terapi di sini. Menurut ahli fisioterapi tim nasional sepak bola Indonesia, Andik hanya mengalami robek otot grade 1 hingga tidak membutuhkan operasi besar untuk merekonstruksi otot kaki kirinya. Harapan kita sih dengan kemarin dilakukan stem cell, meskipun stem cell sendiri di Indonesia kan memang masih baru ya di Indonesia ini, jadi belum banyak orang yang menggunakan. Karena kalau dilihat dari teorinya stem cell itu dia membuat proses penyembuhannya lebih bagus. Nah kita harapkan kalau proses penyembuhan jaringan dia lebih bagus, beban latihan yang kita berikan itu bisa lebih cepat. Jadi yang mungkin targetnya 2 bulan, kita bisa 1,5 bulan. Awal kita melatih kembali gerakannya, bagaimana bisa menekuk, bagaimana bisa lurus, dan juga yang pasti kita membangkitkan kembali otot-otot penunjang di sekitar lutut. Selain itu, saraf perasa geraknya itu mengalami penurunan sehingga kita melatih kembali yang dinamakan proprioseptik. Karena di sepak bola banyak menggunakan single leg, jadi kita melatihnya dengan menggunakan satu kaki. Selain itu, untuk latihan keseimbangannya pun kita sesuai dengan sport spesifik. Jadi karena dia pesepak bola, kita melatihkan untuk menendang bola dengan ada challenge yaitu keseimbangan, berdiri satu kaki.
Tidak lupa juga tetap dilatih untuk range of motion dan juga kita aktivasi dari otot-otot quadricepsnya karena otot quadricep adalah stabilisasi utama buat sendi lutut. Intens jalani terapi di pusat terapi olahraga di kawasan Jalan Darmo Permai Timur, Surabaya, Senin sore. Gelandang timnas Indonesia Andik Firmansyah kondisinya kian membaik. Kini gelandang lincah asli Jember ini terus jalani terapi pemulihan dengan berlari-lari kecil dan berlatih menendang bola untuk hilangkan trauma dari cedera pada lutut kiri. Rencananya setelah dinyatakan pulih total, nantinya ia akan bergabung dalam latihan bersama Persebaya Surabaya sebelum kembali memperkuat Selangor FA Malaysia di sisa kontraknya. Tim terapis targetkan Latihan-latihan yang diberikan pada Andik saat kita fungsional, di mana sebagai pemain sepak bola, otomatis kita memerlukan dia bisa bukan hanya hilang rasa sakitnya, tapi juga dia bisa kembali ke level tertinggi karena dia seorang elite atlet, sehingga latihan-latihan seperti speed, agility, quickness itu kita persiapkan. Dan dari Andik sendiri merupakan salah satu pemain yang sangat disiplin, konsisten, dan bisa mensupport kami juga dalam program pemulihannya supaya pemulihan berjalan dengan lebih baik. This Indonesia side does have some quality though and delighted the capacity crowd with this through defender Alfath Fathia. 1-1 and Indonesia back in business. It was soon 2-1 after man of the match Andik Firmansyah was brought down in the box. Veteran Stefano Lillipali stepped up to the spot and squeezed the penalty home. Jangan lupa subscribe channel Bebas Cedera, like, komen, dan share apabila teman-teman merasa ini bermanfaat buat kita semua.